Uco, anaknya Bangun, sekarang ada di penjara. Ini saat yang tepat buat lu masuk dan dekatin dia. Gue mau lu gabung sama tim gue. Artinya, Lu harus gue tangkap. Hello Rebahaners, still with me on Revinda channel dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film The Raid Brandal yang merupakan lanjutan dari The Raid Redemption yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Film ini masih disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Para kaum rebahan profesional, daripada gasbut, mendingan kita pantengin nih video. Kali ini kita akan disuguhkan sebuah adegan-adegan yang bisa meningkatkan adrenalin Anda. Maka dari itu, sebelum lanjut, kembali saya ingatkan, cuci tangan Anda pakai sabun, jaga jarak, kenakan masker, pastikan kompor dalam keadaan mati, and check history. Di awal film terlihat Bejo, seorang gangster muda yang ambisius yang telah membunuh sang kakak dari Rama, yaitu Andi. Tentunya kalian yang sudah nonton The Raid Redemption sudah tahu dong siapa si Andi ini. Yap, ia merupakan sang kakak dari Rama. Setelah keluar dari gedung jahanam itu, Rama kemudian bertemu Bunawar setelah ia mengirimkan rekannya yang selamat, yaitu Bowo, untuk menerima perawatan medis dan membunuh Wahyu yang merupakan seorang polisi korup. Di situ Bunawar mengajak Rama untuk bergabung dengan satuan tugas polisi sebagai agen rahasia atau biasa disebut undercover officer untuk mencari bukti adanya kerjasama kelompok-kelompok tersebut dan menumpas praktik kotor yang penuh skandal polisi korup dan suap, yaitu Reza. Lanjut, di sisi lain Reza yang merupakan polisi korup diketahui telah melakukan transaksi dengan Bangun dan Goto. Mereka adalah rival dan merupakan pemimpin dua kelompok mafia besar. Sementara Rama yang pada awalnya menolak Bunawar untuk bergabung, akhirnya ia setuju setelah melihat kematian saudaranya yang dilakukan oleh Bejo dan merupakan ancaman bagi keluarganya. Dia anak bangsa politikus bangsa. Dia itu salah satu pemasok dana terbesar. Kemudian Rama menyerang anak seorang politis yang menentang keluarga kriminal dari Bangun. Sehingga ia ditahan di penjara yang sama dengan putra Bangun, yaitu Uco. Rama yang mengubah namanya menjadi Yuda menyelamatkan nyawa si anak mafia pada saat terjadi kerusuhan di penjara. Bangun kemudian menyewa Yuda ketika hukuman penjaranya telah berakhir. Yuda semakin membuktikan dirinya untuk organisasi hingga ia memperoleh kepercayaan keluarga, namun perpecahan pun tumbuh antara dia dan Bunawar. Sementara itu, Uco pun kecewa dengan ketidakpercayaan ayahnya terhadap kemampuan dirinya, sementara ia berharap bisa berperan lebih besar dalam setiap operasi kelompok. Setiap langkah yang saya buat adalah... Lalu, Bejo pun mengundang Uco untuk makan malam, membahas rumor tentang rencana Jepang yang ingin mengubah Reza melawan keluarga Bangun. Hal tersebut memungkinkan Uco secara pribadi membunuh penyerangnya sewaktu di penjara. Uco dan Bejo kemudian mengibarkan bendera perang geng yang akan menghancurkan Jepang, memberi kesempatan Uco untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya, sementara Bejo mendapatkan keuntungan dari kekacauan tersebut. Mereka menugaskan pembunuh pribadi Bejo untuk memfitnah Jepang agar membunuh kaki tangan Bangun, yaitu Prakoso, dan memalsukan dendam oleh Bangun. Dan ketika dua pihak bertemu untuk berdamai, Bangun malah meminta maaf sehingga membuat Uco geram terhadap ayahnya. Sementara itu pasukan korup polisi Reza menyerang Yuda sebagai pembalasan dan melumpuhkannya. Sementara Bangun menghajar Uco karena ketidaktaatannya.
Lalu, penasehat Bangun menelpon Yuda yaitu Eka untuk menyelamatkan Uco di kantor Bangun. Sementara Yuda yang dalam perjalanan, tiba-tiba Bejo, asasin dan anteknya segera datang. Lalu Uco pun membunuh ayahnya dan menembak kaki Eka. Namun, sebelum Uco menghabisinya, tiba-tiba Yuda datang dan menghalangi anak buah Bejo untuk membantu Eka melarikan diri. Setelah asasin melumpuhkan Yuda, Bejo memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya di tempat lain. Scenes berpindah di mana Goto mendengar kematian Bangun dan pengkhianatan Reza yang diorganisir oleh Bejo. Ia menyatakan perang terhadap geng Bejo dan pasukan polisi korup Reza. Mereka pun mulai mengumpulkan senjata dan menyusun kekuatan untuk menyerang. Sementara Eka yang membuntuti anak buah Bejo yang hendak membunuh Rama, ia terus mengejar untuk menyelamatkan Rama. Eka yang terluka parah membawa Rama ke suatu tempat dan di sana ia mengungkapkan bahwa ia mengetahui identitas asli Rama. Dan ia mengatakan bahwa ia juga adalah seorang petugas yang menyamar. Sebelum Eka pergi, ia berpesan agar Rama menghabisi mereka semua. Lalu Rama menelpon Bunawar dan mendapati perang geng sudah tersulut. Rama marah pada klaim Bunawar bahwa Eka mengkhianati polisi yang sebenarnya Rama sudah mendapati bahwa Reza target aslinya yang sedang bertemu dengan Bejo dan Uco di restoran. Sementara Rama mendatangi dan menerobos ke gedung restoran Bejo dan menghabisi semua anak buahnya, kemudian melanjutkan untuk menetralisir Bejo, Reza, dan Uco serta mengakhiri perang dan korupsi yang ada. Uco yang bertemu dengan Reza dan Bejo untuk membahas kesepakatan mereka, Uco menemukan sebuah penyadap di dompetnya yang telah ditanam Rama sebelumnya. Ia kemudian menyadari bahwa tato yang dimiliki Bejo mirip dengan tato orang yang menyerangnya semasa di penjara. Setelah menyadari bahwa awalnya Bejo lah yang mencoba membunuhnya untuk memicu perang, sehingga Uco menyangka Bejo dan Reza berkomplot untuk melawannya. Di sisi lain, Rama yang menyusup ke tempat Bejo, ia harus berhadapan dengan beberapa anak buahnya, sehingga terjadilah pertarungan hebat. Dan Rama pun berhasil menghabisi anak buah Bejo yang menghalanginya untuk mengganggu pertemuan tersebut. Sementara Bejo melempar senapannya ke arah Reza dan menembakkannya ke arah Rama, tapi Uco dengan cepat menangkap senapan itu dan membunuh Reza. Lalu Uco membunuh Bejo dan mengalihkan perhatiannya untuk menembak Rama yang sudah berlindung. Namun Rama berhasil mengalahkan Uco dengan pisau. Dan Uco pun meninggal di tangan Rama. Kemudian Rama yang terluka parah dan kelelahan pergi perlahan menuju pintu keluar gedung. Namun, ia bertemu geng yang dipimpin oleh Keiichi yang merupakan anak dari Goto. Sementara itu, Bunawar juga turut mendengarkan pembicaraan yang terjadi antara Keiichi dan Rama. Dan ia mengetahui yang terjadi malam itu.
Kemudian Keiichi memberikan Rama sebuah seringa yang menyetujui dan diasumsikan melakukan penawaran ke Rama untuk bergabung dengan Jepang, dan Rama hanya mengatakan tidak cukup. Dan film pun tamat. Anjir, kaku pisan nih endingnya film. Gak ada ahlak emang. Lu bakal Bikin dilatih buat bingung. sampai lu punya kemampuan yang lebih baik untuk membela kepentingan yang benar. Artinya, Langsung entot. Gua kesana ntar anjing.